bajakan buat hiburan. Teman-teman, aku baru inget, aku kan utang ke kalian, aku mau cerita tentang kejadian horor aku ya. Ini kejadian antara aku, adikku dan pocong. Jadi waktu itu kejadiannya lucu sih sebenarnya. Pocongnya itu kehilangan harga diri sama aku sama adekku. Lucu sih. Jadi kejadiannya tuh mungkin sekitar tahun 82 gitu deh kayaknya 82 aku baru SD. Kalau aku nggak salah ya antara 80 82 gitu deh, aku lupa banget. Tapi adekku tuh masih inget banget. Jadi kita kalau sekarang ngobrol, oh iya ya waktu itu, cuma orang nggak ada yang percaya. Jadi ceritanya itu kan malam minggu. Biasa kan kalau orang zaman dulu tuh malam minggu tuh kan hiburan kita apa sih selain satu-satunya TVRI ya nggak sih? Kan suka ada film apa ya? Akhir Pekan kalau aku nggak salah judulnya ya. Walaupun aku masih kecil nggak ada hiburan karena aku tuh dulu tinggal di Sumatera, daerah Sumatera, dan itu masih agak pedalaman teman-teman. Jadi antara aku sama tetangga tuh ada jarak gitu loh. Dan sekeliling kami tuh masih hutan. Jadi hiburan kami apa sih kalau nggak TVRI gitu kan. Jadi kalau malam minggu tuh aku sama saudara-saudaraku boleh tidur malam, lebih malam dari biasanya sama orang tuaku. Nah saat itu malam minggu aku ingat banget papaku tuh lagi main soliter, tapi kalau kita sekarang kan mainnya di komputer ya, papaku dulu enggak, langsung kartunya beneran gitu dia main itu. Nah aku tuh mau pipis sama adekku. Nah aku kan bukan orang kaya ya. Jadi kalau orang Sumatera dulu kalau yang nggak kaya itu antara rumah dan toilet itu pisah, beda bangunan lah ceritanya gitu. Nah rumahku dulu itu beda. Rumahku di sini ini toilet mungkin jaraknya sekitar 10 meter kali ya, 10 lah. Nah di tengah-tengah kita, entah 10 atau 12, di tengah-tengah antara toilet sama rumah aku tuh papaku bikin sumur yang gerek itu loh teman-teman. Nah biasanya kan orang di sumur itu ya nyuci, ya mandi, segala macam kan. Nah karena aku sama adekku takut ke toilet, kan gelap ya, jadi kita pipisnya deket sumur situ. Bukan dalam sumurnya ya, jadi di pinggirnya itu kan suka dibikin kayak apa ya, tempat apalah buat nyuci-nyuci gitu. Aku sama adekku pipis di situ. Nah di belakang rumahku itu ada tetanggaku ini kaya, jadi ya toilet dia di dalam rumah lah, gedungnya juga bagus dia rumahnya. Nah ini rumahku nih, ini rumah tetanggaku yang kaya. Nah kami tuh cuma dibatasin pagar kawat teman-teman. Pagar kawat yang ada duri-duri itu loh. Nah setelah dia rumahku pagar kawat, rumah tetanggaku. Nah di sini dia tuh nanam pohon cengkeh, mungkin tingginya sekitar 3-4 meter lah kayaknya ya. Nah malam itu kita pipis berdua kan, rumah tetanggaku itu mulai dari pohon cengkeh itu, dekat pohon cengkeh itu kan dapurnya dia tuh teras nih, dari dapur sampai ke ujung gitu. Nah ujung sana itu kamar anaknya. Nah anaknya itu cewek 2, cowok 1. Yang ceweknya udah besar, paling besar, yang cowok paling kecil. Nah seingat aku malam itu si om, tante sama 2 anaknya itu keluar kota, entah ke Padang, entah ke Pekanbaru, aku lupa. Tinggallah anaknya perempuan yang paling tua, tinggal di rumah itu sendiri. Nah malam itu pas aku lagi pipis sama adekku tuh tiba-tiba tolol aku gitu. Mbak kata dia. Kenapa? Aku bilang, kok orang itu jalannya begitu, dia sambil nunjuk ke arah kamar si anak tetanggaku itu ya. Nengoklah aku, loh aku lihat lah itu orang jalan loncat-loncat gitu ya. Terus ininya diikat. Aku pikir itu orang pakai jas hujan teman-teman. Terus iseng aja kali ya, gimana lah pikiran aku waktu itu. Pokoknya dia pakai jas hujan, jadi aku pokoknya mikir pakai jas hujan. Karena apa? Aku sama adekku itu sama sekali nggak tahu bahwa ada hantu namanya pocong bentuknya begitu gitu, nggak tahu sama sekali. Kita benar-benar tidak pernah melihat orang meninggal terus dipocongin, nggak pernah. Nah aku dulu setiap habis maghrib itu nggak boleh keluar rumah sama orang tuaku.
karena kan masih hutan ya. Terus mama papa dulu bener-bener serius banget untuk kita, pergaulan kita tuh bener-bener dijaga banget sama mama sama papa. Jadinya aku tuh nggak begitu, kan dulu kalau ada yang meninggal tuh anak-anak sekolah lari ke tempat yang meninggal gitu. Nah aku tuh nggak boleh, nah aku tuh nurut, nggak pernah pergi. Jadi aku sama sekali tidak mengetahui bahwa pocong itu setan, hantu gitu, aku nggak tahu. Udah tuh kan, mungkin si pocong ini ngeh kali ya, aku sama adekku lihat dia. Dilalahnya ya, wajah dia tuh pertama aku lihat sama adekku, dia tuh kayak ngintip ke rumah itu gitu, you know, dia ngintip ke rumah itu. Dilalah mungkin dia merasa aku lihat sama adekku, dia berbalik dong teman-teman, dia berbalik nengok ke arah aku sama adekku. Jauh ya jarak dari tempat aku sama adekku pipis sama kamar si anak tetanggaku itu, mungkin ada sekitar ya 20 meter menurutku. Itu dia loncat-loncat dong. Ya cara pocong gimana sih? Dia loncat-loncat mendekati aku sama adekku. Itu pagar, aku lupa ya, dia meloncati pagar kawat apa dia menembus pagar kawat, itu aku lupa. Ujuk-ujuk aja itu pocong udah di depan kita berdua. Aku sama adekku nggak takut loh, malah kita bengong. Kita tuh malah amazed gitu. Gila nih orang bisa jalannya kayak gitu, hebat gitu. Maksudnya, jalannya aneh, kok loncat-loncat, gila, hebat nih, maksudnya jalannya unik nih gitu. Aku sama adekku mikirnya gitu. Jadi singkat cerita, si pocong ini udah sampai di depan muka kita. Kan posisinya aku jongkok ya, berdua adekku. Pocong itu kan berdiri. Kan aku gini dong, ngedongak itu sama adekku kan, ngeliatin muka pocong itu. Kenapa? Kita emes karena muka dia tuh hitam gitu loh, kayak ungu, apa ya, ungu tua, gimana sih, abu-abu tua gitu teman-teman. Nah, si pocong ini mungkin niatnya itu mau nakutin kita, mungkin ya. Dia deketin dong mukanya, misalnya ini aku sama adekku nih ya di bawah. Pocongnya kan gini dong posisinya, dia ngedeketin mukanya dong ke kita gini. Aku sama adekku bukannya kabur, tapi kita tuh keterheran-heran karena wajah dia begitu. Jadi muka si pocong itu begini, mendekati kita juga makin mendekati gitu. Jadi muka pocong begini nih ya, gini, kita gini juga dong. Jadi kita itu kenapa mendekati wajahnya? Karena kita tuh merhatiin, kok mukanya hitam sih, kok bolong-bolong sih, kok. Kan pocong itu ngeluarin lidahnya ya, akhirnya dia bener-bener nakutin kita. Kita kan ngeliatin lidahnya loh. Jadi dia mendekati wajahnya, kita mendekati wajah kita. Dia gini, kita gini. Dia ngeluarin lidahnya, kita liatin lidahnya gitu. Jadi saat itu karena kita tuh penasaran teman-teman, kok muka orang ini gini sih gitu, kok lidahnya gini sih, itu namanya anak kecil gitu, penasaran kan. Aku rasa itulah satu-satunya pocong yang kehilangan harga diri doang. Aku kalau ingat itu ya sama adekku, sekarang kalau cerita kita ketawa ngakak. Nah, berbarengan dengan itu, tetanggaku kan punya anjing. Anjing itu anjing penjaga, aku lupa ya jenisnya apa. Nah, dia ngelewatin rumah si tetangga belakangku ini. Jadi rumahnya itu di belakang lagi, dia ngelewatin. Anjingnya tuh ngegonggong sambil nangis. Nah, si tetanggaku tuh tahu kalau anjingnya kayak gitu tuh pasti ada kayak makhluk halus gitu ya. Terus dia ke rumahku mampir, ngasih tahu papaku. Nah, aku waktu itu dalam kondisi masih ada depan sama pocongnya ya. Nah, maksudnya dia nemuin papaku, aku sama adekku masih ada pada sama pocong ini. Nggak lama si pocong itu mungkin merasa harga diri dia hilang ya, sama aku sama adekku. Dia kayak berbalik bawa muka gitu. Gitu teman-teman. Dia berbalik terus dia loncat lagi. Nah, ini kan pohon cengkeh ya, ini pohon cengkeh. Dia ini misalnya ini rumahku ya, dia set. Gini, ini kakinya loh teman-teman, ini kakinya ini pohon cengkeh, dia bisa naik gini, set, hilang. Aku sama adekku malah, wow, dia bisa naik pohon cengkeh kayak gitu. Lucu banget, aku sama adekku tuh sampai kayak gitu. Terus hilang sendiri pocongnya. Udah selesai pipis, kita ke dalam. Kita nggak ada takut-takutnya teman-teman. Ke dalam,
adikku langsung loh emes, dia cerita ke papaku kan, papa di belakang ada orang. Nah waktu kita nemuin papa itu udah lagi di depan pintu nemuin tetanggaku yang bawa anjing ini. Aku denger tetanggaku bilang, mas, anjing aku ngegonggong sambil nangis loh ngelewatin rumah om itu gitu. Papaku kenapa? Wah adikku langsung papa tadi di sana ada gini loh, orangnya jalannya gini kata adikku. Terus ininya ada iketan papa lucu. Terus dia deketin mukanya ke muka aku sama muka mbak, kata dia gitu. Lucu banget. Papaku masa gitu. Akhirnya papaku sama kita berdua ke belakang. Aku lupa ya tetanggaku tuh ikut apa enggak, aku lupa. Tapi ke belakang aku bilang tadi dia naik itu putus hilang. Aku nggak tahu sampai sekarang papaku tuh percaya atau enggak cerita aku sama adekku, aku nggak tahu. Tapi adekku itu ya cerita ke suaminya sampai capek, suaminya nggak percaya. Even sampai sekarang nih, kita lagi ngumpul keluarga nih ya, aku sama adekku menceritakan itu lagi nih, kakakku sama adekku yang satu lagi nggak percaya. Padahal saksinya tuh dua loh, aku sama adekku sampai sekarang masih hidup. Maksudnya kalau kita cerita itu, pernah nih aku membantu dia meyakinkan suaminya bahwa adekku tuh nggak bohong loh gitu. Suaminya senyum. Jadi teman-teman itu nggak ada yang percaya kalau aku sama adekku bener-bener ketemu pocong dan pocongnya kehilangan harga diri sama kita. Itu lucu banget. Sampai sekarang tuh kalau sama adekku cerita, kita tuh udah nggak peduli orang nggak percaya. Yang penting aku sama adekku tuh memang mengalami. Jadi kalau kita cerita lihat wajah mereka nggak percaya, kita lucu-lucuan, itu membuat kita tertawa. Sampai sekarang tuh aku kalau sama adekku membahas itu ketawa tuh bisa berair mata tau. Maksudnya itu lucu banget. Terus ngeliat wajah orang-orang yang mendengar itu nggak percaya, tapi aku sama adekku tetap cerita karena memang itu yang kita alami sejujur-jujurnya gitu teman-teman. Ya Tuhan, lucu banget. Nah akhirnya aku tahu itu setan itu kayaknya aku kelas 4 apa 5 SD deh. Aku lupa ingat ya. Cuma saat itu ada tetanggaku meninggal. Aku akhirnya lihat mayatnya. Aku sama, loh kok yang kayak itu? Akhirnya aku cerita ke mamaku. Mamaku tetap ya gitu loh, percaya nggak percaya. Cuma di situ aku tahu bahwa itu setan gitu. Nah semakin besar aku semakin tahu bahwa memang setan tuh ada yang jenisnya pocong gitu. Nah sejak itu tuh aku kadang beberapa kali ngelihat yang apa namanya, Bunda lagi ceritain yang lihat pocong. Aku jadi beberapa kali bocil aku udah datang. Jadi aku beberapa kali ketemu makhluk-makhluk yang lain, tapi nanti dia aku cerita di vlog lainnya ya. Bocil aku udah beres, aku harus pulang. Oke teman-teman. Udah fotonya tadi. Udah. Gila, pelik banget tau dia senyumnya. Dia pengen pulang lagi. Iya. Bocil cerita dia foto trik. Ya udah teman-teman, aku jalan dulu ya. Sebelum jalan, kalian selalu jaga kesehatan, bahagia dimanapun kalian berada. Semua urusan kita lancar dan kita sampai ketemu di vlog aku yang lainnya. Assalamualaikum. Dadah. Say hi Dere. Dadah. Tangannya doang, gak apa-apa ya. Dadah.